Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya di Roy Otomotif. Video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang cara untuk mengetahui jalur kabel dan warna kabel menuju ke lampu besar di motor Suzuki RC, biar mudah untuk dipahami dan secara jelas menuju ke pusat-pusatnya dan ke jalur-jalurnya. Di sini kebetulan sekali saya mempunyai perombakan pada Suzuki RC. Motor ini semua ingin pemiliknya minta dibenahi semua, dan lampu besar ingin hidup, double starter, rating, dan bel juga, semuanya ingin minta dihidupkan. Dan kebetulan sekali ya, saya akan menuturkan kali ini pertama untuk saya menjelaskan pada jalur pertama adalah jalur sepul ya, karena sangat penting sekali teman-teman untuk mengetahui kalau ingin membenahi sepeda motornya sendiri. Bila lampu yang besar mati total atau ada kekonsletan dimanapun tempatnya, agar teman-teman semua bisa membenahi sendiri, saya akan mengulas tuntas tentang warna dan kabel dan jalur-jalurnya. Pertama yang teman ketahui adalah warna jalur spool. Di sini cari jalur spool yang dari pusatnya ya. Pertama kita menuju ke pusatnya dulu. Cari kabel yang warna kuning. Ini adalah warna kuning, ini adalah kabel jalur dari spool lampu ya. Dan yang putih strip merah adalah jalur pengisian daya baterai. Bila teman ingin mengetahui lampunya mati total atau ada konsletan, cobalah cek dulu di bagian kabel kuning ini ya. Kabel kuning ini dicabut seperti ini, kemudian dimasukkan. Caranya seperti ini, dimasukkan kemudian sambil di starter dikonsletkan pada bodi. Kalau mengeluarkan setrum berarti spoolnya masih hidup. Setelah masih hidup spoolnya kemudian dipasang kembali, dan jalur kabel yang dari spool warna kuning ini setelah masuk ke cop disambungkan oleh kabel hijau strip putih ya. Kabel hijau strip putih ini menuju ke skakel besar dan menuju ke regulator. Dan ini adalah jalur ini ya, pusatnya nih. Nah, sampai sini. Ini adalah menuju ke skakel. Dan yang satu lagi ini menuju ke atas, menuju ke skakel. Ingat ya, ini adalah jalur yang dari spool tadi menuju ke skakel, dan yang satu ini menuju ke regulator. Dan ini adalah regulatornya. Dan jalur kabel hijau tadi yang strip putih ini ya. Nah, di sini tempatnya. Ini kabel hijau yang strip putih dimasukkan ke regulator sini. Gunanya regulator ini untuk menghambat setrum lampu. Bila lampu dihidupkan, gas digeber agar tidak putus. Dan kabel hijau strip merah putih ini harus membawa setrum. Gunanya untuk menghambat tadi biar lampu tidak putus ya, lewat regulator ini. Dan juga di samping kabel hijau strip putih ini adalah kabel ground. Ini hitam strip putih adalah kabel ground. Bila kabel ground ini tidak dipasang ya, tidak dipasang ke bodi, maka biasanya kabel ground lampunya biasanya putus ya. Biasanya
lampunya putus bila mesin dihidupkan dan gasnya digeber. Karena ini kabel setrum ini masuk ke regulator, terus dihambat oleh kabel ground ini ya, tetapi lewat regulator ini. Itu ya caranya. Maka kabel ground ini sangat penting sekali, jangan sampai tidak dipasang. Kalau tidak dipasang biasanya putus ya, gitu. Dan di kabel dan di regulator ini ya ada kabel 4. Yang satu tadi ini kan jalur lampu, ini sudah saya terangkan. Dan yang satu kabel putih strip merah, yaitu dari spool untuk mengisi daya baterai. Ini ya, spool untuk mengisi daya baterai tapi lewat kabel merah ini di sampingnya. Ini menuju ke baterai dan kunci kontak. Sudah ya, sudah jelas. Setelah kabel hijau strip putih masuk ke regulator dan langsung disambungkan naik ke atas ya, menuju ke sekakel sini. Nih ya teman-teman semua, ini sekakelnya. Ini adalah sekakelnya, ceres. Nah, ini adalah kabel hijau tadi. Ini yang dari spool, tadi ini ya. Kabel yang dari spool ini naik ke sini harus membawa setrum ya, harus membawa setrum. Ini kan kabel hijau nih, ketahui ya teman-teman. Ini hijau strip putih masuk ke sini, sekakel sini. Nah ini, dan kabel ini menyambung menjadi beberapa kabel. Di sini ada kuning, ada coklat strip putih, dan juga ada agak apa ini ya, seperti ini. Nah seperti ini pokoknya warnanya kabel ini ya. Saya warnanya putih tapi enggak putih ya, seperti ini pokoknya. Itu menyambungkan semua kabel ini ya, kabel hijau yang strip putih ini, tapi lewat sekakel sini. Bila sekakel ini dihidupkan, langsung menyambung semua kabel yang ada di sini. Kabel yang hijau strip putih ini setelah menyambung semua kabel ini, jalurnya menuju, ada yang menuju ke lampu depan, lampu besar ya. Yang lampu besar adalah warnanya ini warnanya, ini adalah menuju lampu besar, lampu depan. Terus disambungkan lewat sini, jeres ya. Nah masuk ke sini, nah masuk ke sini ya, masuknya ke sini. Kabel ini harus membawa setrum tapi lewat sekakel ya, tapi lewat sekakel ini yang disambungkan oleh kabel hijau strip putih ini. Setelah masuk ke sini ya, setelah masuk ke sini di tengah-tengah sekakel sini, bila untuk gunanya untuk menghidupkan lampu besar. Kemudian kabel yang ini bila ini ya di sekakel ini digunakan, ini adalah jalur dekat dan jauh. Kalau ke sini jauh, kalau ke sini dekat. Gunanya yaitu untuk menyambung kabel kuning ini dan kabel kuning ini ya, dan putih. Dan kabel kuning dan putih ini menuju ke lampu depan sini. Nih sekakelnya. Ini ya, ke sini. Gitu ya caranya. Makanya kalau kita mencari lampu jalur setrum lampu kita yang mati, caranya pertama kita ke spool dulu, dan setelah ke spool ke kiprok dulu, setelah ke kiprok langsung naik ke sekakel, dan kita cek di bagian copnya sini kabel hijau ini apakah bisa mengeluarkan setrum atau tidak. Kalau sudah bisa mengeluarkan setrum,
dimasukkan ke skakel sini ya, ke sini, dan kabel yang ini tidak keluar setrum, berarti ada kekaratan atau ada kotoran yang ada di dalam sini. Kalau bisa copotlah skakel ini dan dibersihkan. Setelah kabel ini mengeluarkan setrum, terus disambungkan ke sini tadi, terus ya kabel ini menyambung menjadi dua sambungan ini, kuning dan putih, tapi lewat skakel ini. Dan masuknya yaitu ke lampu besar ini. Bila kabel ini kabel ini sudah mengeluarkan setrum tapi lampunya tidak hidup, sedangkan di sini tidak bisa mengeluarkan setrum, cobalah cek groundnya ya. Kalau groundnya itu bagus, yaitu groundnya kalau disusuki ada hitam strip putih, groundnya tersambung dengan bagus, masih tidak bisa mengeluarkan setrum, berarti di sini kena kotoran, harus dicopot ya skakelnya dan diamplas dalamnya sini. Biasanya langsung hidup gitu. Setelah menuju ke lampu besar, kemudian di sini ada kabel yang coklat strip putih. Kabel yang coklat strip putih ini adalah menuju ke jalur lampu kota ini ya, menuju ke jalur lampu kota ini. Oke, ingat ya teman-teman, yang coklat strip putih adalah menuju ke lampu kota ini. Dan juga harus bisa membawa setrum kabel coklat strip putih tadi ya, gitu. Kemudian ada kabel kuning strip putih. Kabel kuning strip putih ini adalah untuk menuju ke lampu belakang ya, menuju ke lampu belakang itu. Yang kuning strip putih ini adalah menuju ke lampu belakang. Oke ya teman-teman semua, kukira ini sudah sangat jelas sekali cara untuk mengetahui jalur setrum yang menuju ke lampu besar dan warna kabelnya. Di sini sudah saya jelaskan semua warna-warnanya, dan di sini ada jalur-jalurnya sendiri ya. Bila teman-teman semua ingin membenahi lampu besar yang mati, lampu belakang atau lampu kota ini yang mati, penting sekali untuk mengetahui warna kabelnya dan jalur-jalurnya. Lebih baiknya kalau masih kurang paham, cobalah copoti semua seperti ini dan diurut ya, dan dicari jalurnya yang menuju ke setrum, mana yang mati dan mana yang hidup. Pasti akan tahu kalau setelah dicopoti seperti ini nanti ya, gitu. Ini ada jalur yang sangat mudah sekali. Kukira teman-teman semua sudah sangat jelas sekali tentang saya untuk menjelaskan warna kabel yang menuju ke lampu besar yang mati total atau ada kekonsletan. Oke, terima kasih, tonton terus di channel saya Roy Otomotif. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.